Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun hanya melalui online atau daring untuk melanjutkan perkuliahan kita tentang teori dan pemikiran politik Islam. Pertemuan terakhir kita membahas tentang sejarah politik Islam di Indonesia dalam dua bagian, yaitu berkaitan dengan sejarah politik Islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Maka pada hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang lebih universal, tidak hanya berkaitan dengan Indonesia tetapi berhubungan dengan dunia Islam atau teori politik Islam secara umum. Tema kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Islam dan demokrasi. Teman-teman sekalian, jika kita berbicara tentang Islam dan demokrasi, maka ini merupakan sebuah topik yang sangat menarik oleh karena sebagai tema yang berkembang dalam dunia yang tumbuh dari dunia luar Islam, ketika dikaitkan dengan Islam maka akan segera terjadi perdebatan tentang kebolehan dan tidak bolehnya, boleh atau tidaknya demokrasi atau sebuah isu baru ketika dibawa ke dalam konteks Islam. Nah, secara umum pembahasan kita akan kita bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah kita akan membicarakan tentang makna dasar demokrasi. Kemudian kita ingin membawa konteks demokrasi itu ke dalam dunia Islam dalam arti latar belakang kenapa demokrasi mengalami kontroversi atau penerimaan umat Islam terhadap demokrasi tidak bersifat tunggal. Nah, gitu. Kemudian bagian yang ketiga, kita akan berbicara tentang kelompok-kelompok atau katakanlah sikap-sikap pandangan para ilmuwan Islam atau tokoh-tokoh muslim berkaitan dengan demokrasi dan bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan di dalam Islam itu berlangsung. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan makna demokrasi. Saya kira sebagai sebuah gagasan, kita semuanya sudah mengetahui bahwa demokrasi itu adalah sebuah konsep atau sebuah praktik di dalam pemerintahan dunia yang secara umum digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam bahasa yang lain sering dikatakan demokrasi itu adalah a government rule by people. Jadi pemerintahan yang diatur atau dijalankan oleh masyarakat. Karena itu demokrasi yang berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang artinya kekuasaan, itu seringkali dianggap bermula dari adanya penguasa di Eropa pada abad pertengahan yang menganggap dirinya adalah wakil Tuhan. Jadi ada konsep yang berkembang luas pada masa Eropa abad pertengahan bahwa penguasa adalah wakil Tuhan. Nah, gitu. Wakil Tuhan di muka bumi. Nah, ini nanti coba kita hubungkan dengan konsep di dalam Islam. Dan karena merasa sebagai wakil Tuhan di muka bumi, maka para penguasa itu merasa atau beranggapan bahwa Tuhan telah memberikan kewenangan kepada mereka untuk membuat hukum berdasar kemauan mereka dan kemudian menerapkannya. Karena itulah lalu ada klaim bahwa penguasa memperoleh kekuasaan dari Tuhan itu lalu dijadikan sebagai dasar atau dalih untuk melakukan penindasan kepada rakyat. Sehingga atas dasar ini kemudian tumbuh pergolakan antara penguasa dan rakyat, khususnya yang terjadi di Eropa.
Maka para filsuf dan pemikir kemudian berusaha untuk melakukan perenungan, merefleksi, pembahasan, mungkin juga diskusi tentang masalah pemerintahan ini, serta menyusun konsep sistem pemerintahan yang bisa melibatkan rakyat secara umum dan mengatasi kesewenang-wenangan di dalam kekuasaan. Maka demokrasi itu dianggap sebagai sebuah sistem pemerintahan yang baik untuk dilaksanakan pada hari ini. Nah, jika kita lihat secara lebih jauh, salah satu sifat demokrasi adalah kemampuannya untuk menghilangkan bentuk-bentuk kekuasaan yang absolut. Nah, jadi pemerintahan yang disebut sebagai government rule by people tadi itu lalu ditandai dengan adanya usaha untuk membatasi atau menghilangkan bentuk-bentuk kekuasaan yang absolut. Sehingga dalam dunia demokrasi misalnya kita mengenal adanya pembatasan kekuasaan sampai periode kekuasaan sampai 2 kali misalnya, itu terjadi dalam konteks demokrasi. Nah, tidak hanya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan yang absolut tadi, pembatasan atau upaya untuk mengatasi kekuasaan yang absolut itu juga dijalankan dengan cara membagi kekuasaan ke dalam umumnya 3 kelompok. Maka kita mengenal apa yang oleh filsuf Prancis Montesquieu disebut sebagai trias politica. Nah, maka para ilmuwan kemudian menganggap trias politica ini adalah ukuran atau standar minimal di dalam demokrasi. Montesquieu menyebutkan di dalam kekuasaan demokratis itu harus ada 3 model atau 3 macam kekuasaan. Yang pertama adalah pembuat undang-undang yang disebut dengan legislatif, kemudian pelaksana undang-undang yang disebut dengan eksekutif, dan yang ketiga adalah pengadilan atau mereka yang menjalankan pengadilan terhadap pelanggaran yang terjadi atas undang-undang yang disebut dengan konsep kekuasaan yudikatif. Jadi trias politika ini adalah sebuah bentuk pembatasan kekuasaan agar kekuasaan tidak absolut. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada trias politika, maka kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada dalam diri satu tangan atau satu orang, maka betapa kita bisa bayangkan besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang sehingga kekuasaan yang terbatas itu rawan untuk penyelewengan. Nah, karena itu konsep trias politika ini merupakan ide pokok dalam demokrasi barat yang berkembang di Eropa antara abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 Masehi. Nah, lalu kalau kita lacak lagi lebih jauh, konsep ini siapa sesungguhnya yang pertama kali mengemukakan? Segera pelacakan kita akan menemukan bahwa demokrasi dengan sistem pembatasan kekuasaan tadi itu salah satunya adalah melalui pembagian kekuasaan atau distribusi kekuasaan menjadi 3 kelompok tadi. Maka kita akan mengenal nama-nama seperti katakanlah John Locke. John Locke ini seorang pemikir filsuf dan pemikir politik yang lahir pada tahun 1632 dan meninggal pada tahun 1704. Nah, John Locke kemudian juga Montesquieu tadi. Montesquieu yang baru saja kita kutip konsepnya tentang trias politika. Sama dengan John Locke, Montesquieu ini hidup pada abad ke-17. Nah, maka pembagian kekuasaan menurut konsep trias politika sebenarnya mengandung penggambaran
bahwa rakyat yang menjadi sumber kekuasaan legislatif, kemudian eksekutif, dan juga yudikatif. Maknanya adalah rakyatlah yang menetapkan peraturan dan undang-undang, kemudian rakyat juga yang menentukan para hakim serta mengangkat para penguasa, kemudian juga bagaimana kekuasaan itu harus berorientasi kepada kepentingan rakyat. Dari sini maka kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya trias politika itu bertujuan untuk memelihara kebebasan politik warga negara yang hilang karena perilaku penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Nah, tadi ada perkataan bahwa berdasarkan trias politika, pembentuk atau pencipta undang-undang adalah rakyat. Kemudian pengadilan atau hakim juga ditentukan oleh rakyat. Nah, dalam hal ini tentu muncul pertanyaan. Dalam situasi seperti yang sekarang, apakah mungkin rakyat mengambil posisi atau peran secara langsung dalam dunia yang seperti itu? Maka kita mengenal apa yang dalam dunia modern disebut dengan representative democracy, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan itu adalah rakyat memberikan kepercayaan kepada wakil-wakilnya untuk membawa aspirasi sehingga mereka memperoleh kepastian keterwakilan. Nah, itu secara teorinya. Meskipun kalau kita bicara dalam konteks real mungkin tidak semudah itu, tetapi secara teoritis kita bisa menyatakan bahwa dalam dunia di mana manusia sudah berkembang sedemikian luas dan kompleks, demokrasi langsung tentu tidak bisa dijalankan. Maka muncullah yang disebut dengan representative democracy. Meskipun kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, setelah era reformasi kita mengenal apa yang disebut dengan demokrasi langsung itu melalui pemilihan umum langsung, misalnya pilpres secara langsung, kemudian pilgub maupun pil bupati yang secara langsung itu. Akan tetapi pada saat yang sama representatif demokrasi juga masih berlangsung, yaitu dengan dalam bentuk ketika kita memilih anggota DPR dan anggota DPR melakukan melakukan policy making atau decision making terhadap hal-hal strategis di dalam kehidupan berbangsa. Ini kita bicara tentang demokrasi sebagai sebuah idealisme. Maka kebebasan menjadi prinsip yang harus diwujudkan oleh demokrasi, baik itu menyangkut kebebasan individual maupun kebebasan secara kelompok. Maka di dalam konteks kebebasan itu kita mengenal kebebasan beragama, misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan mengekspresikan pandangan. Nah, inilah secara dasar teman-teman sekalian yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan demokrasi itu, yaitu sebuah pemerintahan yang ditandai dengan adanya pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan juga partisipasi rakyat di dalam pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan di dalam sebuah negara. Nah, kalau kita bawa ke dalam konteks Islam, banyak orang Islam yang mempersoalkan bahwa Islam tidak menghendaki ide demokrasi oleh karena dianggap terlalu bebas, atau demokrasi ini bersifat sangat liberal, dan yang sering dijadikan sebagai poin keberatan itu adalah one man one vote, satu orang satu suara, itu sebagai keberatan. Nah, dalam hal ini kalau kita mengutip pandangan Profesor Jimli Asidiki yang mengatakan bahwa simplifikasi pemikiran demokrasi di dalam konteks umat Islam seperti itu jelas keliru. Menurutnya adalah bahwa orang mengkritik demokrasi karena demokrasi memiliki kelemahan. Nah, salah satu kelemahannya yaitu tadi satu orang satu suara. Kemudian
Zimli Asidiki mengakui ya bahwa sebenarnya para penganjur demokrasi, tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir yang setuju dengan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan itu menyadari tentang kelemahan itu. Nah, akan tetapi masalahnya adalah para ahli umumnya juga berpendapat bahwa sistem demokrasi dengan segala kelemahannya itu tetaplah merupakan sistem yang paling dapat diandalkan pada zaman ini. Artinya orang berbicara tentang sistem pemerintahan yang katakanlah bermacam-macam ya, ada sistem ini, sistem itu, kemudian demokrasi adalah salah satunya. Maka ada yang menolak demokrasi dengan asumsi adanya kelemahan dasar yang dibawa atau istilahnya itu cacat bawaan sejak lahir. Tapi juga dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, maka demokrasi ini yang paling mungkin. Perkataan seperti ini sangat sering kita dengarkan. Karena itu di dalam praktek demokrasi, sistem ini sebenarnya mesti diimbangi dengan prinsip-prinsip yang lain, seperti yang tadi kita sebut di awal berkaitan dengan pembatasan kekuasaan atau pembagian kekuasaan berdasarkan wewenangnya itu. Kemudian demokrasi di dalam konteks negara hukum. Nah, teman-teman sekalian, John Oval, seorang pemikir dari Amerika mengkaji Islam dan demokrasi, ia mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang Islam dan demokrasi itu sebenarnya sering dikaitkan dengan hubungan antara Islam dan modernitas, atau Islam dan modernisasi, bahwa ketika umat Islam mengalami satu masa atau satu fase stagnasi intelektual, kemudian Barat menggantikan peran Islam sebagai pemimpin peradaban dengan munculnya peradaban-peradaban di Eropa dan orang-orang Eropa di Amerika Utara yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Amerika Serikat itu, maka dunia Islam seperti tenggelam dalam keterpurukan. Nah, ketika bertemu dengan Barat dalam satu masa yang baru yang kemudian disebut dengan era modern itu, maka terjadilah di dalam tubuh umat Islam yang disebut dengan modernisasi. Nah, modernisasi itu salah satu wujudnya adalah adopsi sistem-sistem kehidupan yang diproduksi di Barat ke dalam konteks kehidupan umat Islam. Dalam hal ini kalau kita berbicara tentang sistem pemerintahan, maka salah satu wujud atau di antara gelombang modernisasi dalam dunia Islam itu adalah berwujud dalam mengadopsi demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan. Karena itu John Oval mengatakan, one perspective is that possibly major obstacle to democratization in the Muslim world involve less Islam than modernization. Modernization may have been a major barrier to democratization. Jadi ada karena persepsi tentang demokratisasi atau demokrasi itu bagian dari modernisasi yang terjadi dalam dunia Islam dan melibatkan quote and quote imperial power, kekuatan penjajahan, kekuatan imperial, maka kadang-kadang modernisasi juga dianggap modernisasi dianggap sebagai penghalang bagi gagasan demokrasi di dunia Islam. Nah, karena itu kalau kita lihat juga pandangan yang lebih mendasar, di samping mengaitkan demokrasi dengan modernisasi atau demokrasi sebagai bagian dari gagasan dalam dunia modern, ketika Islam bertemu dengan Barat dalam sebuah fase yang baru, saya sering menggambarkan fase kehidupan atau interaksi Barat dan Islam dalam
sejarah peradaban itu ke dalam 3 konteks besar. Yang pertama itu adalah ketika Barat menjadi penguasa dunia, direpresentasikan oleh Yunani, Romawi, sementara Islam sebagai sebuah agama baru belum lagi muncul. Kemudian ketika Romawi sudah semakin lemah, kemudian pada saat itu ada 2 peradaban besar yang menguasai dunia, yaitu Romawi dan Persia. Muncul di tengah-tengahnya sebuah era baru, yaitu era Islam, dan kita mengenal apa yang disebut sebagai the golden age of Islam, era keemasan Islam, yaitu ketika Islam menjadi penguasa di seluruh dunia ini. Jadi pada saat itu berarti Islam sedang memimpin peradaban, sementara Barat sedang berada di titik nadir peradaban. Interaksi dengan Islam itu lalu melahirkan inspirasi bagi kebangkitan umat sebagian masyarakat Barat melalui gagasan-gagasan rasional, katakanlah seperti yang dibawa oleh Ibn Rus dari Andalusia atau Spanyol ke seantero dunia Barat, sehingga gagasan-gagasan itu menyulut reformasi di dunia Barat. Nah, kemudian umat Islam mengalami satu situasi yang disebut dengan era kemunduran karena adanya konflik politik atau melemahnya semangat inventory spirits, yaitu melemahnya semangat ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam berada dalam situasi yang oleh Buya Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif itu disebut sebagai berada di buritan peradaban, berarti di urutan paling belakang. Nah, berarti itu era ketiga, yaitu ketika umat Islam berada dalam kondisi lemah secara peradaban, sementara Barat yang pada masa sebelumnya itu lemah secara peradaban justru sekarang menjadi penguasa peradaban. Nah, pertemuan antara Islam dan Barat pada fase ketiga inilah yang kita kenal dengan modernisasi, yaitu era modern, ketika umat Islam mulai mengenal banyak gagasan dari dunia Barat. Nah, begitu teman-teman sekalian, sehingga wajar kalau kita bawa ke dalam konteks ilmuwan Muslim, lalu yang disebut dengan demokrasi ini tidak bisa sepenuhnya diterima. Sehingga kalau kita melihat pergulatan Islam dan demokrasi ini menjadi diskusi yang sangat menarik, atau sering disebut sebagai hot debate, diskusi atau debat yang hangat di kalangan para pemikir Muslim. Nah, ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk merespon tentang the introduction of democracy into Islamic world atau into Muslim world ini. Pertama, ada yang menyebutnya sebagai kelompok konservatif. Nah, kelompok konservatif, katakanlah begitu. Kalau kita berbicara tentang penamaan kelompok, maka ini sangat mungkin melahirkan protes di kalangan orang tertentu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa penyebutan satu kelompok dengan sebutan tertentu itu sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk melabel kelompok-kelompok tertentu secara pejoratif, secara negatif atau secara kurang baik, tapi ini adalah kepentingan ilmiah untuk melakukan kategorisasi. Bayangkan kita melakukan studi ilmiah dan tidak melakukan kategorisasi, maka akan sulit bagi kita untuk menggambarkan realitas. Demikian pula dengan pemikir-pemikir Muslim yang berusaha untuk berbicara tentang diskursus antara Islam dan demokrasi, maka sikapnya tidak tunggal, dan ketidaktunggalan sikap itu lalu melahirkan cara atau melahirkan upaya untuk melakukan kategorisasi itu. Sehingga yang pertama, kita mengenal sebuah kelompok yang disebut sebagai kelompok konservatif. Kelompok ini mempertahankan pandangan bahwa Islam dan negara itu menyatu. Nah, itu. Dulu di awal-awal kita pernah menyinggung tentang Islam din wa daulah. Islam sebagai agama dan negara. Islam itu 3D, din,
dunia daulah. Agama, dunia, dan negara itu jadi satu di dalam sistem Islam. Ini menurut pandangan konservatif. Menurut kelompok ini, Islam merupakan sistem yang telah lengkap, komprehensif. Jadi kalau kita berbicara tentang ajaran Islam, itu selalu muncul pandangan bahwa Islam itu agama yang universal dan komprehensif. Maknanya adalah mengatur banyak sekali dimensi kehidupan manusia. Nah, itu betul. Cuma bagaimana umat Islam memperlakukan atau lebih jauh menerapkan konsep Islam yang universal itu berbeda-beda. Sehingga kelompok ini memahami universalitas Islam itu ya termasuk diantaranya Islam memelihara Islam mengatur persoalan-persoalan bagaimana negara itu dijalankan. Nah, dalam konteks ini kita melihat kelompok-kelompok pemikir-pemikir yang bertumpu atau berpijak pada pandangan seperti ini. Misalnya kita mengenal seperti Said Qutb, ya. Dalam dunia modern kita mengenal Said Qutb, kemudian salah satu ideolog negara Pakistan yaitu Abul A'la Al-Maududi, kemudian Hasan Turabi di Sudan, termasuk juga dalam era yang lebih awal ada murid Muhammad Abduh yaitu Rashid Ridho. Nah, ini adalah sebuah kelompok ya yang berpandangan bahwa Islam memiliki konsep tentang negara sehingga tidak diperlukan pemisahan kekuasaan dan seterusnya itu. Kemudian nanti akan kita bahas secara lebih detail ya tentang pendirian atau pandangan masing-masing kelompok ini. Yang kedua adalah kelompok yang disebut oleh sebagian peneliti atau pemikir itu sebagai kelompok modernis dan neo-modernis. Nah, ini menyatakan bahwa Islam memang mengatur persoalan-persoalan keduniaan termasuk masyarakat, negara, politik ya. Akan tetapi bentuk atau cara Islam mengatur itu tidak berarti berbentuk peraturan yang rigid, detail dan terperinci gitu ya. Sebaliknya, menurut kelompok ini yang disebut dengan kelompok modernis atau neo-modernis ini, bentuk pengaturan yang diberikan oleh Islam dalam hal masyarakat atau negara itu bersifat prinsip-prinsip dasar atau falsafah saja gitu. Nah, secara teknis kemudian bentuknya bisa apa saja. Nah, gitu. Jadi kelompok yang kedua ini mengatakan karena Islam mengatur prinsipnya, maka bentuknya bisa mengadopsi yang ada sesuai dengan prinsip solihun likulli zaman wa makan. Islam itu sejalan atau selalu relevan dengan masa dan ruang dan waktu. Sehingga kalau Barat punya sistem yang disebut dengan demokrasi, maka bolehlah Islam menggunakannya sepanjang falsafah dasar dari pengaturan masyarakat menurut versi Islam itu tidak ditinggalkan. Dalam hal ini, maka kita bisa mengenal pemikir-pemikir dalam dunia Islam ya yang setuju dengan yang disebut sebagai compatibility of Islam and democracy. Kompatibel atau sejalan dengan sejalannya Islam dan demokrasi. Di situ ada nama Muhammad Husin Haikal. Husin Haikal ini seorang pemikir yang menulis sangat komprehensif dan menarik tentang sejarah Nabi Muhammad. Kemudian ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini adalah guru dari Rashid Ridho yang tadi kita sebut di awal, yaitu sebagai pendukung kelompok konservatif dalam hal hubungan tentang agama dan Islam dan demokrasi. Kemudian ada juga Muhammad Asad. Nah, ini kelompok modernis neo-modernis yang mengatakan bahwa
Islam mengatur dasar-dasarnya, ya. Islam mengatur dasar-dasarnya, tetapi bentuknya bisa mengambil dari mana saja sesuai dengan perkembangan zaman sepanjang falsafah dasar dari pengaturan itu tidak ditinggalkan. Nah, jadi ini pandangan yang kedua. Yang ketiga itu diistilahkan dengan pandangan sekuler atau liberal yang ingin memisahkan antara Islam dan negara. Menurut pandangan dari aliran atau kelompok ini, Islam sama sekali tidak mengatur masalah keduniaan sebagaimana praktek kenegaraan yang terdapat di Barat. Di antara orang-orang yang berprinsip seperti ini, artinya yang berpandangan bahwa Islam itu tidak mengatur masalah kenegaraan sama sekali, itu terdapat nama Toha Hussein, kemudian Ali Abdul Razik, ini dari Mesir. Ada lagi satu orang yang bernama Farah Fauda. Farah Fauda ini bahkan menulis sebuah buku judulnya Al-Haqiqatul Ghaibah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebenaran yang hilang. Al-Haqiqatul Ghaibah itu adalah sebuah, menurut saya itu adalah political treatise, ya. Political treatise itu apa? Risalah politik, pandangan politik Farah Fauda yang ingin meyakinkan bahwa praktek politik itu sebenarnya terpisah dari agama. Nah, gitu. Praktek politik itu terpisah dari agama. Maksudnya bagaimana? Ya, misalnya dia ingin memberikan contoh adalah tentang tentang kekhalifahan. Jadi kekhalifahan itu adalah sebuah prinsip yang sebenarnya namanya Islam, tapi sebenarnya tidak selalu menggambarkan realitas dalam dunia Islam. Nah, jadi pada aliran atau kelompok yang ketiga ini kita mengenal nama seperti Ali Abdul Razik, Toha Hussein, dan Farah Fauda.